Kita berdoa, anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Amin. Shalom, Bapak Ibu, Saudaraku yang terkasih. Firman Tuhan yang akan menyapa kita pada hari ini diambil dari kitab Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-22. Shalom, pembacaan firman Tuhan pada hari ini Sabtu 7 Maret 2026 diambil dari Yakobus 1 ayatnya yang ke-22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Demikian firman Tuhan. Ada pepatah mengatakan, bicara itu perak, diam itu emas. Pepatah ini adalah pepatah yang sudah sering kita dengarkan, Bapak Ibu. Seperti apa kata firman yang menyapa kita pada hari ini? Tentu pepatah ini menjadi awal yang membuka hati dan pikiran kita. Dan bukan ingin mengatakan, berbahagialah orang yang pendiam, bukan. Itu keliru. Pepatah ini bukan bermaksud demikian. Firman ini yang telah menyapa kita pada hari ini banyak berbicara tentang permasalahan yang timbul di antara persekutuan dan interaksi adalah karena lidah. Artinya, sekalipun orang itu beribadah kepada Allah, tapi kalau tidak menahan bicaranya, itu artinya dia telah menipu dirinya sendiri, seperti dikutip dalam kitab Amsal pasal yang ke-10 ayat yang ke-19 dan kitab Amsal pasal yang ke-17 ayat yang ke-28. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, Rasul Paulus mengawali nasihatnya dalam perikop ini dengan mengingatkan tentang ajaran maupun perbuatan yang benar. Firman ini memberi nasihat awal tentang perbuatan yang sesat maupun yang baik yang dimulai dari sikap yang cepat mendengar, lambat berkata-kata. Itu sebabnya dari sudut anatomi tubuh, kita dapat melihat pola kerja Allah yang begitu bijaksana, yaitu mencipta 2 telinga untuk mendengar dan 1 mulut untuk berbicara. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, tentu di mana hal ini menekankan kedua telinga yang dimampukan untuk cepat mendengar dan menganalisa secara bijak akan berbagai informasi dan peristiwa. Namun, saat hendak berkata-kata, kita harus berhati-hati. Seperti pepatah mengatakan, mulutmu adalah harimaumu. Sebab, jika kurang berhati-hati, maka ucapan kita akan dapat membangkitkan harimau publik yang dapat menyerang pada saat kita berbicara dengan orang lain. Ada perkataan dari leluhur Yahudi yang berbicara mengenai cepat dan lambat, di mana dikatakan manusia dapat dibagi atas 4 karakter atau 4 tipe, yaitu yang pertama, orang yang cepat mendengarkan dan cepat melupakan. Jika dilihat dari untung ruginya, bagi mereka orang seperti ini yang cepat mendengarkan sekaligus cepat melupakan, itu mengatakan tidak untung dan juga tidak rugi. Tidak rugi karena apa yang diterima segera hilang dan tidak untung juga. Yang kedua, tipe orang yang lambat mendengarkan dan lambat melupakan. Ini sedikit lebih untung. Lambat mendengarkan, namun apabila orang seperti ini menangkap apa yang telah didengarnya, maka akan terus dia ingat dan tidak segera hilang. Yang ketiga, tipe orang yang cepat mendengarkan dan lambat melupakan. Ini adalah tipe orang yang bijaksana. Dia mau mendengarkan dan tidak melupakan semua yang didengarkannya. Yang keempat, tipe orang yang lambat mendengarkan dan cepat melupakan. Ini adalah tipe orang yang sangat sulit untuk ditolong, karena mendengar saja dia sudah sulit. Ibarat orang yang bercermin namun tidak melakukan apa-apa. Kalau kita menerapkan isi firman Tuhan ini, apa yang dapat kita katakan? Apakah kita sudah berhasil menjadi pelaku firman dan bukan hanya menjadi pendengar? Saat ini, setiap hari kita kebanjiran firman Tuhan
melalui radio, televisi, internet, HP, dan lain-lain sebagainya. Seberapa banyak dari semua itu yang dapat kita lakukan? Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ayat firman ini memanggil kita untuk menjadi pelaku firman. Firman ini tidak meminta kita supaya memilih menjadi pelaku atau pendengar. Keduanya itu sama-sama penting. Tetapi apa yang menjadikan kita sebagai orang Kristen yang sejati adalah bukan karena kita banyak mendengar khotbah-khotbah firman Tuhan yang bagus-bagus, melainkan ketika kita melakukan firman Tuhan yang kita dengar serta firman itu benar-benar semakin menguasai hidup kita. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa, terima kasih atas firman-Mu. Engkau meminta kami untuk menjadi pendengar dan pelaku firman Tuhan. Biarlah Tuhan semua itu dapat seimbang kami lakukan, agar di dalam hidup kami terbentuk karakter dengan kepribadian yang sungguh-sungguh dikuasai oleh firman-Mu. Dan sehingga dengan demikian kami boleh menjadi saksi-saksi Kristus yang hidup, yang memberikan contoh teladan iman yang baik, yang dapat memuji memuliakan nama-Mu. Berkati seluruh jemaat-Mu Tuhan dengan segala aktivitas dan pekerjaan mereka. Engkau memberikan yang terbaik, Engkau sertai mereka, dan Engkau cukupkan, dan Engkau tambahkan apa yang terbaik dari rahmat-Mu yang sudah Engkau sediakan dan persiapkan bagi kami dan bagi jemaat kami semua. Engkau berkati jemaat kami yang dalam perawatan dan penyembuhan. Engkau berikan kesembuhan, Engkau berikan pemulihan. Engkau berkati juga Tuhan, jemaat-Mu yang berulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan. Tambahkan berkat-berkat yang melimpah, tambahkan hikmat dan kebijaksanaan, dan tambahkan ya Tuhan iman yang teguh, agar nama-Mu semakin dimuliakan, dan iman mereka semakin teguh dan setia dalam segala sesuatu yang baik dan benar untuk memuliakan nama-Mu. Ini doa kami, di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami berdoa. Amin.